أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله. Hadirin ikhwatul iman, aidin aidas rahimakumullah. Pagi hari yang berbahagia ini, di bawah terik matahari yang begitu bersinar indah, Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Allah sengaja menjajarkan kita di tempat ini dalam saf-saf yang rapi serta sempurna setelah melaksanakan satu perintah Allah, satu perintah Rasulullah SAW, yaitu sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita berharap kebahagiaan yang hari ini terdorong dari iman, terdorong dari kualitas iman, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang baik, sehingga kita maknai pagi ini kita berkumpul bukti rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Aidin aidat rahimakumullah. Allah berulang kali memberikan satu peringatan kepada kita, mengingatkan kita. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Maka kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, baik nikmat kecil maupun besar, fa'amma bi rabbika fahaddits, maka kita bertahadus. Hari ini kita berkumpul bersama di lapangan depan Masjid Ad-Din yang kita cintai ini, bagian dari kita tahadus binikmah. Bahagia seorang muslim dalam melakukan sebuah aktivitas, apalagi di pagi ini, terdorong karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia, tidak semua orang beriman dipilih seperti kita pada pagi hari ini. Pertama, bahagia kita telah melaksanakan satu bulan penuh kita bersaum Ramadan. Kita berharap, ya Allah, jadikan Ramadan yang beberapa saat meninggalkan kita, Engkau jadikan Ramadan terbaik dan terindah dalam hidup kita. Ya Allah, ibadah kita terima ya Allah. Dan mudah-mudahan setiap doa-doa kita Allah ijabah. Setiap tilawah kita Allah terima dengan kesempurnaan pahala darinya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kualitas doa kita bisa nyambung dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Aidin aidat rahimakumullah. Nikmat yang kedua pagi ini kita rasakan, selain kita telah melaksanakan rangkaian ibadah saum Ramadan yang beberapa saat lalu meninggalkan kita, kita pun hari ini bersyukur kita masih diberikan kesehatan nikmat, tidak ada satu kurang apapun. Kita diberikan kemudahan untuk melangkah ke tempat yang mulia ini. Maka dari itu mari kita jadikan momentum berkumpulnya kita sebagai ajang pembuktian rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aidin aidat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah khatib menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan quwwatus shadaqur rahim ar-ruhiyah, the power of spiritual principle. Bagaimana kita bingkai Idul Fitri ini sebagai kekuatan ukhuwah Islamiyah yang berdasarkan dari landasan iman dan tauhid yang kuat. Kenapa tema ini penting khatib sampaikan? Karena sampai detik ini hadirin ikhwatul iman rahimakumullah,
adamul musawah al-iktisadiyah. Di tengah-tengah umat baik regional maupun nasional internasional, kita hari ini sedang dihadapkan dengan kesenjangan ekonomi yang dari hari ke hari semakin menganga. Kedua, kenapa tema ini penting dalam Idul Fitri ini? Untuk kembali merangkai ukhuwah Islamiyah secara utuh. Yang kedua, karena at-taghyir al-istimai as-sari, bagaimana perubahan sosial yang harinya terjadi di tengah kita begitu cepat. Terjadi revolusi industri, terjadi revolusi di bidang komunikasi, di bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Yang ketiga, tema ini penting karena at-ta'sirus salbi lil i'lamil alami, karena ada dampak media global yang hari ini masih menyudutkan posisi keberadaan umat Islam. Ikhwati iman rahimakumullah. Dampak dari at-ta'sir salbi al-i'lami al-alami yaitu pertama, persepsi dunia masih hari ini bahwa Islam adalah akar konflik yang terjadi. Bahkan menurut penelitian hampir 60% hadirin ikhwati iman rahimakumullah, konflik di dunia itu terjadi di Timur Tengah dan kaitannya dengan umat Islam. Yang kedua, berkaitan dengan gerakan Islamofobia yang hari ini masih terjadi di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan masyarakat Islam. Yang keempat, ikhwati iman rahimakumullah, pentingnya kita maknai Idul Fitri sebagai kekuatan bagaimana menyusun kembali ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Karena di tengah-tengah kaum muslimin masih terjadi al-jahlu, kebodohan yang masih luar biasa. Kedua, al-qaslu, kemalasan. Yang ketiga adalah ruhud tadhiyah ad-da'ifah, bagaimana lemahnya semangat berkorban. Dan fuqdanu ikhtilaqiyah al-amal, hilangnya etos kerja. Dan yang terakhir adalah as-saqatu bin nafsi was-saja'ah, kepercayaan diri dan keberanian untuk menampilkan ana muslim qabla kulli syai'in. Ikhwati iman rahimakumullah, mari kita maknai Idul Fitri tahun ini sebaik mungkin. Bukan sebuah ritual tahunan, bukan sebuah ibadah yang biasa-biasa saja. Bagaimana kita memaknai Idul Fitri hari ini secara komprehensif, secara lengkap, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini kembali maknai Idul Fitri bukan lagi tertuju kepada sesuatu yang sifatnya material. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan, laisal 'id bimalabis jadid. Id itu, hari raya itu bukan hanya bergembira menampilkan malabis jadid, pakaian-pakaian yang baru. Innal 'id liman zadat ta'atuhu wa taqwahu. Sesungguhnya Id itu adalah bagi mereka yang benar-benar tumbuh, bertahan taatnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin aidat rahimakumullah. Maka Idul Fitri hari ini berbeda. Hari raya kita hari ini berbeda dengan hari raya yang lain. Dalam sebuah ungkapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menyampaikan, laisal 'id liman labisal jadid walakinnahu inda liman yakhsha yaumal qiyamah. Bagaimana hadirnya Idul Fitri di tengah kita ini bukan pakaian tadi secara materi, tapi liman yakhsha yaumal qiyamah. Kita tatap lagi bagaimana kita memiliki rasa takut. Apakah bekal kita sudah cukup atau tidak menyongsong yaumil qiyamah kelak. Maka ikhwati iman rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa dinamakan Aid? Idul Fitri terkategori dua kata. Id itu adalah kembali, sedangkan Al-Fitri ini berbuka. Dalam sebuah keterangan, kenapa disebut Aid? Li'anna Allah yu'idu lanal khair. Karena Allah ingin mengulang-ulang kembali kepada kebaikan kepada kita hamba-hambanya. Al-khair bil fitri ba'da an-nasum, setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang telah lalu. Wa tu'addiz zakat al-fitri, setelah kita pun saum dan melaksanakan zakat fitrah. Kemudian aidin aidat rahimakumullah,
li'annahu 'adah fi masali hadzal awqat yakunu hunalika farhun wa sa'adah. Dinamakan Id, hari raya, karena kita hari ini berbahagia. Hari ini kita bercampur iman dan bahagia yang kita ungkapkan dalam kata-kata serta perbuatan. Ikhwati iman rahimakumullah, Idul Fitri hari ini bukan seperti Idul Fitri yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan Idul Fitri hari raya hari ini bukan seperti hari raya yang dilaksanakan oleh hari raya agama yang lain. Bagaimana baginda Rasulullah SAW dulu merekam sebuah aktivitas ketika beliau berhijrah ke Madinah, dan syariat saum dilaksanakan pada 2 Hijriah, dan awal mula melaksanakan salat Idul Fitri ini pada 2 Hijriah. Baginda Rasulullah SAW ketika datang melihat yaumani yal'abuna fihima, orang-orang di Madinah setelah Idul Fitri wa Idul Adha itu mereka masih tercampur dengan yal'abuna fihima, mereka mempermainkan, mereka bergembira tanpa ada dasar agama dan tanpa ada dorongan iman. Mahadal yaum qalu kunna nal'ab bihima. Kata Rasulullah SAW, mahadani al-yaumani, apa yang terjadi dengan 2 hari raya ini? Para sahabat sebagian menjawab, kunna nal'ab, kita melakukan sebuah permainan, atraksi kebahagiaan secara lisan dan fisik perbuatan. Fil jahiliyah, ternyata masih terkategori golongan mengikuti jahiliyah, bahwa 2 Hijriah masih ada perilaku-perilaku yang terindikasi mengikuti tradisi hari raya jahiliyah yang terafiliasi dengan budaya Persia kuno. Dulu ada istilah namanya Marjan dan Nairus. Ketika terjadi hari raya mereka bergembira, lalu bermabuk-mabukan, mengedepankan kebanggaan baju-baju yang baru, kemudian naudzubillah dibarengi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ikhwati iman rahimakumullah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan beridul fitri dengan makna yang sesungguhnya. Ikhwati iman rahimakumullah, kita kembali kepada pesan-pesan Ramadan. Jangan sampai kita hari ini berkumpul bergembira melupakan pesan-pesan Ramadan yang pernah kita rasakan nikmatnya di tengah kehidupan kita. Ma hiya risalah ba'da intihar Ramadan? Apa pesan Ramadan itu? Ikhwati iman rahimakumullah, dalam bahasa Sunda ada istilah lebaran. Kita ungkapkan Ramadan kita laksanakan masuk ke Idul Fitri bukan lagi kepada baju-baju yang baru, makanan-makanan yang mewah kita hidangkan, tapi bagaimana kita lebaran. Lebar itu adalah maknanya luas, lega. Bagaimana hati kita hari ini tidak lagi sempit, dihimpit dengan ketakutan. Resesi global ekonomi yang terjadi, ketika orang sudah lebaran maka hatinya lapang. Ketika lebaran tiba, hatinya merespon ada berbagai maksiat dan dosa yang pernah diperbuat, kesimpulan-kesimpulan. Maka bagian dari lebaran, luaskan hati kita, memohon ampunan dan berminta maaf. Ikhwatu iman aidin aidat rahimakumullah. Yang kedua, lebur. Apa itu lebur? Lebur adalah bagaimana kita meleburkan dosa kita, memusnahkan dosa kita. Pesan Ramadan adalah bagaimana man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Maka kita sudah saum kemarin. Kita sudah melaksanakan dengan harap penuh akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lebaran hari ini beridul fitri, kita leburkan dosa-dosa kita. Ketiga adalah luber. Luber itu apa? Fa inna hunaka mukafatun kasirah ala kasratus shadaqah wa fi'lil khair. Bagaimana kita berkelimpahan hidup kita, bukan dengan harta, bukan dengan sesuatu yang bersifat material bumi, tapi bagaimana luber, kita berlebaran, kita berkelimpahan as-shadaqah dengan amal-amal sedekah yang kita laksanakan. Kemudian wa fi'lul khairat, amal-amal kebaikan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka apa pesan Ramadan yang harus kita kembali ingat-ingat, kita catat? Maka Ramadan sebetulnya adalah mendidik agar kehidupan kita ini lebih beres. Demi Allah, tidak ada satu kenikmatan dalam
beribadah kita selain di bulan Ramadan. Ada satu ungkapan para sahabat ketika ditinggalkan Ramadan, mereka bergembira, tapi tidak terlepas dari tangisan jiwa yang harap-harap cemas. Apakah Ramadan yang dilakukan tahun depan bisa hadir kembali? Maka hadirin ikhwati iman, Ramadan yang lalu kita laksanakan, ini sejatinya adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ramadan hadir adalah merestruktur program kehidupan kita ini agar lebih baik. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka imanlah yang menjadi faktor pendorong kita melaksanakan Ramadan. Ingat dengan pesan-pesannya. Tingkatan iman yang mendorong untuk sampai detik ini adalah yang tertinggi puncaknya adalah takwa. Maka pesan yang terbaik di bulan Ramadan hari ini yang perlu kita laksanakan, kita perjuangkan dan kita pertahankan adalah nilai-nilai takwa. Ikhwatu iman rahimakumullah. Takwa artinya al-khawf. Takwa artinya adalah at-ta'ah. Takwa artinya adalah membersihkan hati dari dosa-dosa. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita jaga haqqa tuqatih. Bagaimana ketakwaan itu terus hadir selama 11 bulan yang akan datang. Hari ini masuk bulan Syawal. Syawal artinya meningkat kualitas ibadah kita, salat kita yang tadinya senang ke masjid, mari kita pertahankan. Kita tingkatkan, ajak anak keturunan kita. Jangan sampai suatu kelak di yaumil kiamah kita enak-enaknya masuk ke surga, lalu anak kita yang tidak diberikan pemahaman tentang wajibnya melaksanakan ibadah salat Jumat, salat berjamaah di masjid, menuntut yaumil kiamah. Maka haqqa tuqati adalah bagaimana kata Ibnu Abbas, takwa an la ya'sa tarfa'ain. Bagaimana tidak sekejap mata pun kita terjebak dengan kemaksiatan. Takwa adalah ayyut ta'a fala yu'sa. Kita taat kembali, termasuk merangkai ukhuwah Islamiyah. Hari ini menjadi tema sentral. Umat masih tercerai-berai dengan perbedaan madhab, perbedaan ormas, perbedaan pandangan politik. Maka Idul Fitri ini mari kita leburkan. Kita adalah umat Nabiullah Muhammad SAW. Maka ikhwati iman, pesan yang perlu kita azamkan dalam diri kita masing-masing adalah bagaimana yash'uru biri'ayatillah. Selama Ramadan kita rasakan bagaimana Allah memandang setiap amal kita. Jangankan perbuatan fisik, perbuatan batiniah. Innallaha yuraqibul a'mal. Allah itu dekat dengan amal kita. Bukankah Ramadan dijamin pahalanya itu bukan diserahkan pencatatannya kepada malaikat, tapi ana ajizibih, akulah Allah yang akan menjamin pahala yang kita lakukan. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita istiqomah. Al-istiqomah fi sabr, al-istiqomah fil ibadah, yang mana kita laksanakan salat, tilawah, amal-amal kebaikan. Maka mari kita jaga keistiqomahan, jangan sampai musnah di 11 bulan yang insyaallah hari ini sedang kita memasuki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah habsun nafsi atau taqyidun nafsi an kulli syahwat hatta yatahaqqaqul khair. Kita bersabar. Sabar itu adalah membatasi jiwa kita dari godaan hawa nafsu. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Ini adalah sebuah ungkapan yang sungguh indah. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Maka pendidikan Ramadan tentang sabar, tentang ibadah, mari kita jaga, mari kita rawat, jangan sampai hilang di tengah-tengah kehidupan kita. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kelima, Ramadan mengingatkan kita, la tanzarafu fil alam, jangan terlena kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai kita terjebak kita terhadap keturunan dan harta-harta kita. Maka ikhwati iman rahimakumullah, yang keenam adalah bagaimana
harisun ala su'al. Ramadan mengingatkan kita bersemangat dalam beribadah. Kemudian bagaimana Ramadan itu merangkai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah dirangkum dengan ungkapan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita tidak mau melakukan sebuah kemaksiatan selama Ramadan karena dipantau oleh yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuqimunas shalat, kita diingatkan mendirikan, mengajakkan posisi hidup kita untuk mendirikan salat, bukan melaksanakan, mendirikan salat. Karena mendirikan salat adalah bagaimana kualitas salat setelah assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian melaksanakannya dalam kehidupan setelah salat. Kemudian yunfiquna mimma razaqnakum, mengeluarkan infak. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka dari pesan-pesan inilah kita rangkai menjadi sebuah modal besar bagi terhubungnya ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, kenapa ukhuwah itu penting kita jaga, kita rawat, dan kita tumbuh suburkan? Al-musawah fil iman, al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Karena ukhuwah itu harus berlandaskan iman. Baginda Rasulullah SAW menyatukan bagaimana kaum muhajirin dan ansor dengan begitu indah. Ramadan mengikat iman itu harus menjadi wujud nyata dalam aktivitas kehidupan kita setelah Ramadan itu selesai. Untuk apa? Litaqwiyatil ummah al-islamiyah, supaya umat ini kokoh, supaya umat kita ini ajak dan memiliki izah di tengah umat-umat yang lain. Maka mari kita rangkai ukhuwah Islamiyah sebagaimana indahnya baginda Rasulullah SAW menyatukan muhajirin dan ansor. Lalu ikhwatu iman rahimakumullah, the power of spiritual friendship, kekuatan Idul Fitri bagaimana merangkai persahabatan. Ukhuwah Islamiyah itu memiliki beberapa karakter. Yang pertama adalah al-israr, teguh dalam memberikan nasihat. Satu sama lain kita saling menasihati dalam kebaikan. Tidak ada dua sahabat yang ada di tengah kehidupan baginda Rasulullah SAW bertemu menasihati, berpisah menasihati. Anna khairul a'mal ahaduma akibatu ahsanu ikhlasan. Kemudian setelah berpisah mengikhlaskan dari apa yang terucap, barangkali ada sesuatu yang tidak berkenan. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, ketabahan. Karakter orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah adalah as-sabat, konsisten, tabah, ajak dalam goncangan ujian apapun. Ada beberapa kisah sahabat yang perlu kita bahas. Pertama tentang ketabahan, ada kisah Imran bin Husain, kemudian bagaimana Bilal bin Rabah, kemudian bagaimana Sulaim, istri Abu Talhah yang luar biasa, seorang sahabat dan sahabiah yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Maka ibu iman rahimahullah, mari kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai peluang untuk merangkai kembali ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengadahkan tangan kita, kemudian kita bersihkan jiwa kita dari kekotoran, kemusyrikan, keburukan hati kita. Allahumma ya Allah, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafiquka bi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim bi sultan. Allahumma innaka ta'lamu hadil qulub wa qad istama'a mahabbati wa tafas an ta'ati. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, minal muslimin wal muslimat, innahu qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal 'afwa indal hisab. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita adalah makhluk yang penuh dosa. Maka ya Allah, hari ini kami berkumpul bersama di tempat yang telah Engkau takdirkan. Inilah kami makhluk-Mu ya Allah yang masih berlumur dengan dosa. Maka jadikan Ramadan yang telah lalu menjadi Ramadan yang bisa menggugurkan setiap dosa kami ya Allah. Jadikan kebersamaan kami antar umat itu bersatu ya Allah. Dan jadikan
kekokohan di antara keluarga kami, ya Allah. Kami tahu berbagai musibah, ujian datang silih berganti di tengah kehidupan kita. Allahumma ya Allah, tolong kami ya Allah, biar kami hidup dalam taat. Tolong kami ya Allah, biar kami hidup dalam naungan iman ya Allah. Tolong kami ya Allah, jangan kami terbuai dengan maksiat yang bertebaran di tengah-tengah hidup kami. Ya Allah, solehkan seluruh keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, solehkan istri kami ya Allah, dan ampuni setiap dosa dari orang tua kami ya Allah. Orang tua kami masih ada sebagian ya Allah, jadikanlah mereka menjadi pintu surga kami ya Allah. Dan hari ini kami sadar ada yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, maka ya Allah, jadikanlah kami tabungan kebaikan bagi kedua orang tua kami ya Allah, dan jadikanlah kami pemberat hisab yang membawa ke surga mereka ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khashirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.